Lucky Su, hobinya Lucky. Di video kali ini gue yang ambil alih videonya, udah bukan Parisman lagi. Parisman jadi narasumber gue malam hari ini. Nah, ceritanya teman-teman gini, kita minggu depan itu bakalan mancing di laut. Kita mau mancing di laut, dan ada satu topik yang menarik yang menurut gue harus dibawain. Nah, itu Parisman baru nyampe. Ada topik menariknya itu adalah gue ngelihat satu box itu gue nggak tahu, karena memang sebenarnya gini teman-teman, gue sih nggak terlalu hobi mancing. Yang hobi mancing itu Parisman. Sebenarnya gue cuman kameramennya aja. Nah, ada satu box yang menarik banget menurut gue. Satu box itu semacam alat untuk tempat udang, supaya udang itu nggak mati. Jadi udang itu bakalan bertahan bisa sampai 2 hari katanya. Nah, ini bakalan gue bahas di video kali ini. Nah, ini udah Parisman di belakang lagi siap-siap. Kita mau ke laut, tapi nggak hari ini, nggak malam ini. Kayaknya sekitar besok ya Pak? Ya, besok ya. Nah, ini ada satu box yang bakalan bukan gue review sih, gue mau tanya-tanya, gue bedah apa sih isi boxnya. Nah, kenapa pemancing wajib pakai box ini? Nah teman-teman, sorry banget kayaknya di sini kameranya agak sedikit banyak noise-nya, karena sebelah kanan tuh lampunya gede banget. Terus simak video ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman yang belum subscribe, dan like, komen, supaya kita lebih semangat lagi bikin video ini. Nah, ini kita bahas satu persatu. Nah, ini teman-teman Parisman yang bakalan sharing tentang kotak putih misteri ini. Nah, boleh Parisman ceritain apa nih kotak nih, gue nggak tahu nih. Oke, assalamualaikum sobat Angler Nusantara, kembali lagi di channel gua Lucky Su, hobinya Lucky. Nah, di video kali ini gua mau ngebongkar apa fungsi kotak ini. Karena tadi Rofik penasaran, tadi gua lagi beres-beres buat prepare besok gua mancing. Dia nanya, kotak ini kotak buat apa Pak? Katanya, buat tempat ikan. Nah, gua bilang jawab ini bukan buat tempat ikan. Ini kalau kotak segini gini ya paling buat ikan-ikan betik ya, buat angler. Di laut nggak ada betik Pak? Oh, nggak ada. Kira ikan cupang, kalau ikan teri ya segini gini. Gimana Pak jadinya Pak? Ini apa nih Pak? Teman-teman udah mau lihat dari tadi nih. Ya, oke. Sebelum gua bongkar kotak ini, jadi buat sobat angler yang baru bergabung di channel gua, jangan lupa like dan subscribe, dan untuk notifikasinya diaktifkan supaya nggak ketinggalan di video-video gua berikutnya. Oke, biar gak lama langsung gua bongkar. Nah, kotak ini sebenarnya kotak buat penyimpanan udang ya, supaya udang umpan kita itu tetap hidup. Biasanya kalau kita mancing ke laut kita bisa sehari, kalau nggak mungkin bisa sehari semalam ya. Kalau kita mancingnya mungkin ke selat, apalagi di Karangato itu bisa 2 hari 2 malam kita mancing ya. Yang diutamakan ya umpan kita harus tetap hidup. Jadi kalau umpan kita mati ya udah kita boncos ya, bisa strike. Oke, mungkin gua bongkar apa ini isinya. Oh, berarti kalau ikan udangnya mati, ikan nggak mau makan ya Pak? Nggak mau makan, udah susah. Oh. Kalau udang mati udah bikin rebon aja udah. Kalau udang mati buat pemancingnya biasanya ya Pak? Udah. Nah, ini apa nih Pak? Oh teman-teman, jadi lapisannya tuh ternyata banyak ya teman-teman. Banyak. Bukan kotak kosong teman-teman. Nah, ini ada kawat juga. Nah, boleh Pak. ya. Ini hampir semua pemancing tahu atau gimana nih Pak? Mungkin kalau yang sobat angler yang udah lama, mungkin yang biasa main di laut mungkin udah tahu ya sebagian, teman ada juga beberapa yang belum tahu. Makanya gua bongkar ya, biar sobat angler juga yang biasa mancing pakai umpan hidup, apalagi pakai udang ya, itu harapannya udang kita tetap hidup. Biasanya ada juga yang pakai gelembungan yang buat di akuarium, itu biasanya ada juga yang pakai itu, cuman dia paling lama itu setengah hari lah, sehari itu paling lama, udah pasti
sekarat udah pasti mati. Oh berarti kalau mancing itu biasanya nggak cukup 1 hari ya Pak ya? Iya, yang kita bisa sehari. Ya kalau perjalanan kita kan bisa 2 hari juga, sehari 2 hari malam lah bisa nyampe. Oh ya udah Pak, boleh Pak, dimulai. Ini dari bahan apa nih Pak? Bahannya buat teman-teman yang baru kamu, nah ini kita biasanya pakai gabus ya, kalau nggak styrofoam. Styrofoam, gua yang biasanya yang ukuran styrofoam yang sedang nih teman-teman. Ya bisa ini lebarnya mungkin sekitar 30 cm lah, 30 cm ke panjangnya 50 cm, dan untuk kedalamannya mungkin sekitar 30 cm nya teman-teman, 10 cm. Nah ini yang styrofoam yang utama buat tempatnya. Nah, untuk yang keduanya ini styrofoam, sama ini styrofoam Tapi lebih kecil ya Pak ya ukurannya? ukurannya lebih kecil. Jadi sobat Englar cari styrofoam yang ukurannya lebih kecil dari yang styrofoam utama. Oh iya iya. Nah ini kan bentuknya bolong nih, kayak kalau kita beli mungkin udah nggak ada yang seperti ini. Jadi bentuk awalnya ya sama seperti ini, Sama ada bawahnya. ada Oke. tutupnya juga ya. Nah jadi yang bawahnya ini kita potong kira-kira 5 cm lah, 5 cm, 3 cm, 5 cm untuk bawahnya kita potong. Oke. Kita potong Dipotong rata. seperti ini supaya nanti ukurannya si antara ujung yang styrofoam kecil ini ke atas ini kira-kira 10 cm. 10 cm jaraknya. Ya, Ini ya Pak ya? satu telunjuk lah 10 cm. Oke. 10 cm. Styrofoamnya ya udah dipotong seperti ini. Nah untuk yang bagian yang ketiganya ini ya, busa ini bebas lah, mau pakai busa bekas sofa apa bekas jok motor, daripada kita beli busa yang baru kan nggak ada yang ukuran segede gini ya. Jadi kita nyari busa-busa bekas saja. Kalau nggak dapat busa bekas boleh juga pakai kain bekas, kalau nggak mungkin pakai kardus boleh ya. Untuk busa ini kita potong sesuai dengan lebar styrofoam yang kecil ini. Oh jadi disamakan ukuran diameternya ya Pak? Diameternya disesuaikan. Oke. Nanti gimana nih Pak? Dimasukin? Masukin. Nah ini kita masukin ke styrofoam yang kecil ini. Sampai bawah? Enggak sampai bawah teman-teman. Ya kira-kira ya serata inilah ya. Oh jadi kalau teman-teman coba Pak boleh Pak dilihat. Nah jadi ini nggak sampai bawah ya Pak? Nggak sampai bawah. Oke. Nggak sampai bawah. Nanti ini ada disimpan nanti buat es di bawahnya. Nanti gua bahas ya untuk penyimpan esnya. Nah ini bentuknya seperti ini. Nah yang terakhir, nah kawat ini kawat terap nyamuk gua pakai. Ya kayak jaring gitu ya teman-teman. Yang biasa ada di jendela biasanya nih. Iya ini buat terap nyamuk ya. Iya. Boleh pakai yang kawat gini, boleh juga pakai yang ada yang dari kayak bahan itu boleh. Oh kayak jaring gitu ya Pak? Kayak gitu, kain gitu ya Pak? Kain ya boleh. Yang penting si udang ini nanti gak nyeplos. Ya. Oh enggak turun. Enggak turun. Nah, untuk diameternya sesuaikan sama Styrofoam yang pertama, yang utama. Ya, yang Oke. utama yang gede. Ya. Sesuaikan. Oke, dimasukin. Jangan sampai ada celah yang kosong. Ya, sesuaikan. Jangan sampai ada celah yang kosong karena nanti udang adanya di sini nanti. Udang adanya di sini. Oke. Kosong. Nah, ini bentuknya seperti ini, sobat Englar. Ya, kalau udah jadi bentuknya seperti ini. Ini teman-teman. Kalau udah jadi kayak gini. Seperti ini. Nah, nanti tinggal ditutup mungkin ya Pak ya? Nanti tinggal Oh enggak Pak, ini suka ada pertanyaan, ini udangnya nanti kita tumpuk di sini atau gimana nih? Nah untuk penggunaannya, kan ini begini aja enggak. Nanti kita di dalamnya dikasih batu es, Pik. Di dalamnya dikasih batu es. Di dalamnya dikasih batu es. Bongkar ya ini. Iya. Nah di sini dikasih batu es. Di dalam yang styrofoam yang kecil. Sampai penuh? Enggak sampai penuh. Ya kira-kira mungkin ketinggiannya berapa Pak? ketinggiannya sekitar 10 sampai 15 cm lah. Ya. Oh berarti hampir setengahnya. Sampai setengahnya. Oke. Setengahnya ini. Oke. Karena udang itu ini udah rangkaian kita udah bagus, cuman kalau udang itu sampai kena es itu udang tetap mati. Mati koit lah ya Pak ya. Karena dia kayak di freezer gitu.
kayak di press itu. Jadi udang itu jangan sampai langsung kena es ya. Karena Oke. kita yang kita butuhkan itu bukan dinginnya, jadi dari uap esnya itu. Oh iya. Jadi bukan kayak di freezer itu, Iya, jadi paham. uap-uapnya itu. Betul, Uapnya betul. itu. Nah, setelah es ini kita tabur, ini boleh pakai es balok boleh, es batu yang dijualan warung-warung itu juga boleh. Oke. Yang penting es lah. Nah, setelah esnya kita ratakan, nah baru kita tutup pakai ini. Busa yang ini. Ini jangan sampai ada yang bolong nih. Ya. Apanya Pak, busanya? Busanya. Oh Nah, iya. pinggir-pinggirannya jangan sampai ada yang Oh jadi ditutup rapat harus teman-teman. tutup rapat. Tutup rapat. Karena kita yang kita butuhin uap dinginnya. Oh iya. Ya, jadi jangan langsung dingin banget ya. Oke. Dinginnya. Nah, ini setelah udah masuk sudah ditaruh busa, nah baru kita tutup sama kawatnya ini. Ditutup. Tapi baru untuk ukuran gabus yang styrofoam yang sedang ini ya muat sekitar setengah sampai 1 kilo lah ya, jadi jangan terlalu banyak teman-teman ya, maksimal mungkin 1,5 kilo lah. Bisa dicampur sama umpan lain nggak kayak ikan apa gitu? Oh jangan Khusus udang. ya, khusus udang. Oh, Karena oke. udang sensitif ya, karena udang sensitif. Kalau bisa sobat angler, si udang dari kita beli dari penjual udang itu biasanya ada yang jual udang hidup. Kalau bisa kita pakai jaring, jangan sampai kena tangan. Karena udang itu sensitif, ya, gampang stres. Oh nggak boleh bawa tangan gitu ya Pak ya? Nggak boleh tangan. Jadi kita dari penangan itu langsung airlock, langsung dituang di sini. Jadi jangan kita campur tangan. Nah setelah udang masuk di sini, usahakan udang itu jangan sampai numpuk. Oh Jadi iya. kita ratakan jangan pakai tangan, kalau boleh pakai yang serokan yang buat udang itu, yang penting udang. Pokoknya jangan disentuh lah Jangan udangnya sampai ya. kesentuh ya. Kita ratain, pokoknya jangan sampai rata, jangan sampai ada yang numpuk udang itu. Jadi kita ya perkirakan lah, ibaratnya mungkin kalau muat 1 kilo ya 1 kilo. Biasanya gua ini biasanya maksimal 1 kilo nih. Iya betul. Ratakan sampai pinggir, udah rata, udah aman. Nah baru kita tutup. Ya mungkin ada juga yang teman-teman nanya ke gua, biasanya udangnya udang apa, Bang? Nah ada yang seperti itu ya, bukan. Jadi kalau udang buat di laut, kalau nggak buat dibakar itu namanya udang peci ya. Kalau nggak udang segini Pak? dia gede, segini kali. ukuran jempol lah. Oh segini ya kurang lebih. Udang peci, kalau nggak udang api. Oh iya. Ini kebiasaan kalau kita udangnya gede ya pasti ikannya, predatornya pasti gede juga. Oke. Kalau udang-udang yang di pasar, biasanya kan ada udang di pasar itu kurang galak lah, ikan itu kurang galak buat dimakannya. Udah Pak, cuman itu aja ya yang itu bisa aja. kita bahas ya. Betul. Oke teman-teman, jadi tadi udah ada pembahasannya dari Pak Risman. Thank you banget ya Pak Risman. Ya, Buat teman-teman nih jangan lupa subscribe ya Pak. betul. Nah terus yang mau komen tinggal komen ya. Dan boleh di-share juga ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa nonton video kita ya. Iya, betul. Oke, kapan Pak Risman mancing ya Pak? Kalau gak ada halangan, insya Allah malam besok gue berangkat mancing. Malam besok. Oke. Terus saksikan video kita yang lainnya, nanti bakalan ada video-video seru mancing di laut, mancing dimanapun, dan kita juga di video ini bakalan ada tips dan tutorial dan review juga ya teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar mancing. Oke, mungkin sampai sini aja Pak Risman. Betul. Oke, sudah jam 1 malam juga. Ya. Ya. Yel-yelnya apa Pak? Laki Su. Laki Su, hobinya laki. Mantap.